ke perdebatan yang sedang terjadi hari-hari. Bukti Alkitab, Yesus mati di kayu salib karena rancangan dan tujuan Allah. Bukan karena rancangan dan tujuan iblis. Sekali lagi. Pembuktian Alkitab bahwa Yesus mati di kayu salib karena rancangan dan tujuan dari awalnya. Bukan karena rencana dan tujuan simbolis atau simbolis. Bukan, saudara-saudara. Satu. Sambil Bapak Ibu baca Alkitab sendiri. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Jadi, Yesus mati di kayu salib. Yesus ditangkap. Lalu disalibkan, digebukin. Itu bukan karena rencana dan tujuan simbolis. Bukan. Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya dengan ditangkap, digebukin, dipukul, ditusuk, disalibkan, jatuh. Atas kerelaannya sendiri. Tentu, kerelahan Yesus itu menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui perintah. Melalui rancangan dari Allah Bapa. Bukan karena intimidasi dari si iblis. Bukan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Dua. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak merahkan dia dengan kesakitan. Yesaya ini Bapak Ibu kan di perjanjian lama ini. Peristiwa penangkapan penyaliban Yesus di perjanjian baru kan. Tapi Yesaya sudah mengatakan jauh-jauh hari. Ratusan tahun sebelum. Ratusan tahun lebih. Sebelum Yesus lahir. Hidup. Melayani. Sebelum Yesus ditangkap. Digebukin. Disalibkan. Nabi Yesaya sudah mengatakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 10. Dengan mengutip perkataan Tuhan, Tuhan berkehendak. Apa artinya Tuhan berkehendak? Tuhan telah merancang, mendesain. Tuhan telah menetapkan. Suatu saat, ya ada namanya Yesus. Lahir ke dunia ini. Tapi dalam perjalanan hidupnya, totalitas hidupnya diremukkan. Sampai dia mengalami kesakitan. Ini bicara tentang proses sakit luar biasa yang dialami oleh Yesus sendiri. Kan? Itu sudah dijelaskan kok. Untuk apa Yesus harus mengalami penyaliban itu, keremukan itu, kesakitan itu? Karena itu jalan satu-satunya yang siapkan oleh Allah Bapa untuk melepaskan kita dari dosa dan berikan kita jaminan hidup yang kekal. Jadi kesimpulannya, Allah Bapa sudah punya master plan bahwa Yesus itu satu saat akan mengalami pengkhianatan dari salah satu muridnya yaitu Yudas. Bahwa Yesus itu akan mengalami penangkapan, penganiayaan, pemukulan, diludahi, diganti pula juga saya. Jauh sebelum Yesus
Pengalaman penyaliban itu Tuhan sudah rancang. Tuhan sudah rencanakan semuanya. Maka tidak ada rencana iblis di dalam penyaliban kematian Yesus. Enggak ada. Anda bisa jelaskan di mana peran iblis. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, Roma 5:6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan. Yesus dikhianati, dipukulin, diludagi, digantung di atas kayu salib. Itu atas berdasarkan ketentuan Tuhan Allah Bapa. Artinya itu sudah melalui ketetapan. Dan tujuan Allah Bapa. Bahwa Yesus memang harus mengalami itu. Yesus itu mati di kayu salib. Jelas Bapak Ibu ya? Ditentukan. Ya. Udah ditentukan kok. Saya lanjut ayat berikutnya. Supaya Bapak Ibu bisa berikan pemahaman pengertian lebih jelas dari beberapa. Kisah para Rasul 2:23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud. Nah ini. Yesus itu diserahkan, direstui, direncanakan, bahkan diharuskan untuk mati di kayu salib. Itu menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Artinya apa? Rencana penyaliban. Rencana kematian Yesus itu harus berujung di kayu salib. Jauh-jauh hari sudah ditargetkan, sudah direncanakan oleh Allah Bapa, Bapak Ibu. Andaikan misalkan si Yudas tidak andaikan ini tidak menjadi kaki tangan simbolis atau iblis menjual Yesus, tetapi Yesus pasti sesuai dengan rencana Allah Bapa. Yesus itu tetap akan mati di kayu salib. Andaikan si Yudas Iskariot itu tidak dikuasai simbolis dan iblis untuk mengkhianati, untuk menjual Yesus, Yesus tetap sampai di kayu salib. Karena semuanya sudah ada dalam master plan Tuhan. Sudah ada dalam master plan Allah Bapa kok. Maka tidak benar Yesus mati di kayu salib karena rancangan iblis. Terakhir, 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu siapa? Adam dan Hawa. Karena jatuh dalam dosa. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercatat. Oke, tolong perhatikan Bapak Ibu. Iya. Siapa nih Yesus? Telah dipilih sebelum dunia. Dijadikan. Untuk mati di kayu salib. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Artinya ayat ini apa? Sebelum bumi diciptakan oleh Tuhan, Allah Bapa telah punya rancangan. Allah Bapa sudah punya misi dan tujuan. Mempersiapkan Yesus yang suatu saat kelak turun ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Jauh sebelum dunia ada. Jauh sebelum Adam dan Hawa dicipta.
Jauh sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jauh sebelum malaikat-malaikat ada. Jauh sebelum iblis atau simbolis itu ada. Allah Bapa telah memilih, menetapkan, bahkan merencanakan Yesus itu pasti akan turun ke dunia ini menjalani salib itu, karena itu salah satu itu satu-satunya cara umpamanya manusia mendapatkan pengampunan dosa. Maka tidak ada kontribusi simbolis si iblis, peran iblis atau simbolis supaya Yesus itu mati gratis. Nggak ada. Semua itu sudah ada dalam master plan-nya tuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Cuma iblis mencoba nih, kalau dipahami kata-kata saya, menunggangi, bahasa sederhananya, memperalat rencana Bapa. Yesus itu harus mati di kayu salib. Iblis coba tunggangi, iblis coba perang. Sehingga dia memberikan kesan simbolis. Iblis itu memberikan kesan kepada orang yang tidak paham Alkitab dengan menyeluruh dan dalam. Bahwa Yesus itu mati di kayu salib karena rencana si iblis. Itu karena dia nggak paham Alkitab. Maka memang saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh saudara kita. Itu masih saudara kita juga lah. Ya, Edi Steve, saya sangat sayangkan. Kalau sampai keluar pernyataannya, Yesus mati di kayu salib adalah bagian dari rencana iblis. Bukan. Itu bagian dari master plan-nya Tuhan. Allah Bapa. Nah, tapi itulah saya katakan tadi Bapak Ibu. Kalau orang belajar Alkitab secara autodidak. Hanya baca Alkitab sendiri. Ya, baca buku-buku teologi ya. Tapi tidak pernah ada mentor, ada dosen yang membimbing dia secara sistematis. Dan juga apa? Di mana tidak ada juga sekolah teologi yang bisa menanggapi ajarannya. Beginilah ceritanya. Itulah bahayanya. Kalau orang belajar Alkitab secara autodidak, berbahaya. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ya, bagaimana sikap kita? Saya hanya mendorong kita. Ya, kalau kita saja orang berdosa masih diampuni oleh Tuhan ya. Maka saya kira kita berikan pengampunan, kesempatan buat dia Tuhan ampuni. Dan saya kira pasti, ya, dia akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan itu. Dan kita berdoa supaya saudara kita itu bisa memperbaiki konsep dan pemahaman teologianya semakin lebih baik. Saya sedang berusaha memberikan beberapa YouTube pengajaran kita kepada dia, supaya dia bisa pelajari lebih dalam, sehingga ke depan tidak blunder lah ya, penjelasan-penjelasan dia, hubungannya dengan Alkitab. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Tuhan Yesus uh, memberkati. Baik, rasanya nggak ada pertanyaan. Puji Tuhan, haleluya.